إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah para ikhwan sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah secara perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada perang Badar ya. Kita sudah sampai pada perang Badar. Terakhir kita sudah sampai pada bab tentang Abu Sufyan yastaghfiru Quraisyan ya. Abu Sufyan, kita tahu bahwasanya kemarin Abu Sufyan membawa barang dagangan yang begitu banyak ya, yang cuma dikawal oleh 40 orang ya. Kemudian Nabi dengan 300 orang berniat mencegat kafilah dagang tersebut ya. Maka kemudian berangkatlah Nabi SAW dengan kurang lebih 300 orang sahabat. Kemudian Abu Sufyan ini bukan orang yang bodoh, tapi beliau ini dulu sebelum masuk Islam memang sudah orangnya sangat hati-hati sekali ya, penuh perhitungan dan sangat hati-hati sekali. Maka karena dia membawa barang dagangan yang banyak, maka sebelum nanti melewati kota Madinah ya, dia pastikan dulu keadaan apakah nanti ketika dia melewati kota Madinah itu aman atau tidak untuk dilewati ya. Maka kemudian dia sebar mata-mata ya. Dia kirim mata-mata. Setelah dikirim mata-mata, ternyata memang dari mata-mata yang dia kirim diketahui bahwasanya Muhammad sedang bersiap-siap untuk mencegat kafilah dagang mereka ya. Jadi Abu Sufyan melalui mata-matanya sudah tahu bahwasanya perjalanan dia ya, dan rombongannya itu akan dicegat oleh Muhammad. Maka Abu Sufyan kemudian membayar ya. Abu Sufyan kemudian membayar seseorang untuk kemudian memberitahukan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya barang-barang mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan itu akan dirampok oleh Muhammad ya. Itu akan dicegat oleh Muhammad. Maka kemudian Abu Sufyan mengirim seseorang bernama Domdom ya, seseorang bernama Domdom bin Amir Al-Ghifari ya. Domdom bin Amir Al-Ghifari. Maka kemudian Domdom ini dibayar sama Abu Sufyan untuk kemudian mengatakan atau memberitahukan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya harta milik mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan akan dicegat oleh Muhammad ya, akan dirampok oleh Muhammad. Maka Domdom pun kemudian dengan cepat pergi menuju ke arah Mekah ya. Begitu kemudian Domdom sudah mendekati Mekah ya, maka kemudian Domdom ini kemudian waqad jada anfa ba'irihi, maka kemudian dia memotong hidung ontanya. Jadi salah satu cara untuk mengasih tahu bahwasanya kondisinya dalam kondisi genting, kondisi gawat dan darurat, salah satunya adalah hidung onta itu dipotong ya.
hidung onta itu dipotong. Wa hawwala rahlahu, kemudian dibalik pelana ontanya dibalik, tempat duduknya dibalik, ya, tempat duduknya dibalik. Kemudian wasaqqa qamisahu, kemudian bajunya disobek-sobek, ya, seolah-olah memang dia sedang dalam keadaan memang darurat, ya, dalam keadaan terancam gitu, ya. Maka kemudian begitu masuk ke kota Mekah, dia berteriak, ya ma'syara Quraisy, wahai para penduduk Quraisy, al-latima al-latima, ya, al-latima al-latima, onta kalian, onta kalian. Al-latima itu maksudnya, al-latima itu onta, ya. Al-latima al-latima, ya, ya, jamal allati tahmilul itr, ya, yaitu onta yang bagus, ya. Al-latima al-latima, onta kalian, amwalukum ma'a Abi Sufyan qad aradalaha Muhammadun fi ashabihi, harta kalian yang bersama dengan Abi Sufyan akan dicegat oleh Muhammad, ya. Onta kalian, harta kalian yang bersama dengan Abu Sufyan akan dicegat oleh Muhammad. La ara an tudrikuha al-ghausa. Aku tidak mengetahui pendapat yang lain. Menurut saya segeralah bantu. Maksudnya suruh bantu Abu Sufyan. Bantulah Abu Sufyan. Nah, sebelum Dhamdham ini masuk kota Mekah, ya, ada cerita di Mekah itu, yaitu tentang ru'ya Atikah, ya, tentang ru'ya Atikah. Atikah ini adiknya Ibnu Abbas, ya, adiknya Ibnu Abbas. Jadi dia termasuk bibinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Al Abbas adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia ini adiknya Al Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, ya, Atikah ini mimpi, ya. Atikah ini mimpi, ya. Atikah ini mimpi. Mimpinya gimana? Dia cerita tentang mimpinya, ya. Dia panggil Al Abbas, ya, kakaknya itu dipanggil Al Abbas. Maka kemudian dikasih tahu, faqalat lahu ya akhi, ya. Maka kemudian Atikah cerita kepada Al Abbas, wallahi laqad ra'aitu laila ru'yan afda'atni wa tahawwaftu ay yadkhula ala qaumika minha syarrun wa musibatun. Saya mimpi, ya, dan mimpi saya ini membuat saya takut, membuat saya khawatir, bahwasanya saya khawatir musibah, keburukan itu akan menimpa kaummu, ya. Jadi dia mimpi, yang mimpinya itu membuat dia khawatir, membuat dia takut bahwasanya musibah itu akan menimpa kaummu, yakni orang-orang Mekah. Maka kemudian ditanya, apa mimpimu, ya? Ditanya tentang apa mimpimu, ya. Maka kemudian Atikah mengatakan, faktum anni ma uhaddisu laka bihi. Saya akan ceritakan mimpi saya, tapi tolong kemudian mimpi saya jangan kamu ceritakan, ya. Tolong mimpi saya jangan kamu ceritakan, kata Atikah begitu, ya. Saya akan ceritakan mimpi saya kepadamu, tapi tolong mimpi saya jangan kamu ceritakan ke siapapun, ya. Saya hanya cerita kepada kamu saja. Itu kata Atikah. Maka kemudian Atikah pun menjelaskan mimpinya. Ra'aitu raqiban aqbala ala ba'irin lahu. Saya melihat, ya, seorang yang naik onta mengarah masuk ke kota Mekah. Hatta waqafa bil Abtah, sampai kemudian dia berhenti di Abtah, ya. Sampai dia kemudian berhenti di Abtah, salah satu perbukitan atau tebing, ya, yang ada di Makkah. Summa saraha bi'a'la sauti, sampai di Abtah tadi itu pengendara onta tadi itu berteriak dengan suara yang keras, ya.
berteriak dengan suara yang keras. Ala infiru ya ala udrin lima sori'ikum fi salasin. Kata pengendara onta tadi itu, ya. Kata pengendara onta tadi itu. Wahai kemarilah kalian para pengkhianat, ya. Wahai kemarilah kalian para pengkhianat menuju ke tempat kematian kalian. Menuju ke tempat kematian kalian kurang lebih 3 hari lagi. Ya. Paham ya? Jadi ini mimpi, ya. Pengendara onta ini, ya, teriak, ya. Teriak dan mengatakan bahwasanya kemarilah kalian wahai para pengkhianat, ya. Kemarilah menuju ke tempat kematian kalian selama dalam waktu kurang lebih 3 hari, ya. Dalam waktu kurang lebih 3 hari. Salasin fi salasin. Fa'aron nasa ijtama'u ilaihi, maka kemudian saya melihat manusia berkumpul di tengah orang tersebut. Tsumma dakhala al-masjid wan nasu yatba'unahu. Kemudian penunggang onta tadi itu masuk ke dalam masjid dan manusia pun mengikuti dia. Fa bainama hum haulahu masala bi ba'iruhu ala dhahrihil Ka'bah. Maka kemudian ketika orang ini sudah sampai di atas ontanya di tengah-tengah Ka'bah, summa sarakha bimisliha, kemudian dia teriak, ala infiru ya ala udrin lima sari'ikum fi salas. Wahai para pengkhianat, kemarilah kalian menuju ke tempat kematian kalian selama kurang lebih 3 hari lagi. Selama kurang lebih 3 hari lagi. Summa akhadha sarkhatan fa arsalaha fa aqbalat tahwi hatta idza kanat bi asfalil jabalir faddat fama baqiya baitun min buyuti makkah wala darun illa dakhalatha minhu filqatun. Maka kemudian orang ini mengambil batu. Orang ini mengambil batu besar. Batu tadi itu kemudian dilempar, dijatuhkan dari atas. Kemudian batu ini pecah. Pecahan batu ini kemudian masuk ke semua rumah di Mekah. Tidak ada satu rumah pun yang nggak kena pecahan batu ini. Ya, tidak ada satu rumah pun yang nggak kena pecahan batu ini. Batu ini pecah mengenai seluruh rumah para penduduk Mekah. Itu mimpinya, ya. Faqala al-Abbas, wallahi inna hadhihi la ru'yan wa anti faktumiha wa la tadhkuriha li ahadin. Ya. Sungguh ini memang mimpi yang betul-betul dahsyat. Ini betul-betul mimpi yang besar. Kata Al-Abbas, ya. Saya ulangi ya mimpinya, ya. Atika ini mimpi, ya. Atika ini adiknya Al-Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi melihat orang naik onta, ya. Kemudian sampai ke lembah Abtah di Mekah itu, orang ini teriak, wahai para pengkhianat, ya, kemarilah kalian menuju ke tempat kematian kalian selama 3 hari lagi. Ya. Begitu teriakannya. Maka kemudian dia masuk ke masjid, orang-orang pun masuk ke masjid. Nah, ketika kemudian sudah sampai di tengah-tengah Ka'bah, dia kemudian teriak lagi, wahai para pengkhianat, kemarilah kalian menuju ke tempat kematian kalian 3 hari lagi. Itu mimpinya. Maka kemudian dia ambil batu. Orang ini ngambil batu. Batu itu kemudian dilempar. Pecah batu ini. Pecahan batu ini kemudian masuk ke seluruh rumah penduduk Makkah. Itu mimpi Atikah, ya. Mimpinya Atikah. Maka kemudian Al-Abbas, paman beliau, bilang apa? Ini betul-betul mimpi yang dahsyat. Ini betul-betul mimpi yang luar biasa. Maka Al-Abbas bilang apa? Jangan ceritakan mimpi ini kepada siapapun, ya. Jangan ceritakan mimpi ini kepada siapapun. Summa kharaja Al-Abbas falaqiya Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Al-Abbas keluar, ketemu dengan temannya namanya Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Ketemu Walid bin Utbah bin Rabi'ah, temannya dia. Begitu temannya ketemu dengan temannya ngobrol, nggak tahan dia. Nggak tahan mau menceritakan mimpinya Atikah, ya.
Kenapa? Karena mimpinya Atika ini luar biasa mimpinya. Nggak tahan dia. Akhirnya dia cerita sama temannya tadi, Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Cerita dia mimpinya sama Atika. Tentang mimpinya Atika. Setelah cerita, bilang sama temannya, kamu jangan cerita kepada siapa-siapa ya. Nah, sudah, begitu sudah. Tadi Atika bilang ya kan, saya ceritakan mimpi saya kepadamu, Al-Abbas. Tapi tolong jangan ceritakan mimpi saya kepada siapapun. Iya, betul. Saya nggak akan ceritakan. Begitu dia keluar ketemu temennya, ngobrol, nggak kuat dia menceritakan tentang mimpinya Atika. Dia bilang sama temennya, jangan cerita-cerita ya. Tolong jangan ceritakan pada siapapun ya. Nah sudah ya. Kalau sudah satu bibir, dua bibir itu sudah nggak bakalan apa? Nggak bakalan kesimpan ya kan. Udah cerita-cerita loh ya. Nah, nanti cerita ke satunya juga begitu. Udah cerita-cerita ya. Cerita lagi. Akhirnya apa? Akhirnya berita mimpinya Atika ini terdengar oleh seluruh penduduk Makkah. Temunya tadi cerita lagi, terus cerita begitu. Sampai kemudian Al-Abbas besoknya ketika pagi hari Al-Abbas ini tawaf ya di Ka'bah, dan dia lihat Abu Jahal itu duduk-duduk di dekat Ka'bah ya, sama teman-temannya lagi nongkrong di dekat Ka'bah. Hebat Abu Jahal ini ya. Tongkrongannya di Ka'bah ya. Antum nongkrongnya di mana ya? Kalah keren sama Abu Jahal ya, nongkrongnya di Ka'bah. Antum paling nongkrongnya di mana? Kafe situ ya, warung situ ya kan. Ini nongkrongnya Abu Jahal ini Ka'bah ini, luar biasa ini ya. Ka'bah ini. Nah, sedang lihat Abu Jahal ini sedang sama teman-temannya. Selesai Al-Abbas ini tawaf ya, dipanggil sama Abu Jahal, "Wahai Abbas, kemari kamu ya. Wahai Abbas, kemari kamu ya." Dipanggil sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang apa? "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, mata hadasat fikum hadihin nabiyah." Mulai kapan ada nabi perempuan itu ya? Sejak kapan ada nabi perempuan? Kata Abu Jahal. Apa maksudnya? Abu Jahal ini sudah dengar cerita tentang mimpinya Atika, ya kan? Meramalkan mimpinya itu kan meramal, ya kan? Diramalkan bahwasanya orang-orang Mekah ini akan mati, akan hancur selama kurang lebih 3 hari lagi, ya kan? Akan lebih 3 hari lagi akan mati. Abu Jahal bilang sama Abbas ini, ya, sejak kapan wahai anaknya Abdul Muttalib ada nabi perempuan, kan begitu ya? Sejak kapan ada nabi perempuan? Qala faqultu wa madaka. Al-Abbas bilang apa? Ada apa? Saya nggak tahu masalahnya. Ya, saya nggak tahu masalahnya. Tilka ru'yallati ra'at Atika, yaitu adalah mimpinya Atika. Mimpinya Atika. Abbas bilang saya nggak tahu mimpinya Atika. Ya, saya nggak tahu. Intinya Al-Abbas mengelak. Ya, Al-Abbas mengelak bahwasanya dia tahu tentang mimpinya Atika. Ya. Setelah Abu Jahal ketemu dengan Al-Abbas, ya, maka kemudian orang-orang saudara-saudaranya Al-Abbas, saudara-saudara perempuannya Al-Abbas, ya, itu kemudian datang ke rumahnya Al-Abbas, ya, datang ke rumahnya Al-Abbas, ya. Mereka bilang, "Fa wallahi ma kana minni ilahi kabirun illa anni jahattu dzalika wa ankaratu an takuna ra'at say'an summa tafarraqna." Jadi keluarganya Al-Abbas ini digeruduk sama penduduk Mekah, ya kan? Diajak, "Kamu ini nabi perempuan, punya peramal macam-macam lah ya." Diajak. Keluarga-keluarganya diajak semua sama orang-orang kafir Quraisy karena telah sudah menyebarkan berita tentang mimpinya Atika tadi itu. Maka kemudian Al-Abbas merasa tersinggung, ya. Merasa tersinggung dengan orang-orang kafir Quraisy, terutama kepada Abu Jahal.
yang kemudian mengolok-olok keluarganya Al-Abbas. Maka kemudian Al-Abbas ya, karena dia marah, maka dia temui Abu Jahal ya. Maka dia temui Abu Jahal. Dia temui Abu Jahal, niatnya memang mau ngelabrak Abu Jahal ya, karena Abu Jahal telah menghina keluarganya ya. Keluarganya dicaci maki sama Abu Jahal karena Abu Jahal tersinggung. Keluarganya Al-Abbas mengeluarkan berita bahwasanya mereka akan mati selama kurang lebih 3 hari lagi. Paham ya? Jadi Abu Jahal marah ke keluarganya Al-Abbas ya. Semua saudara perempuannya diejek sama Abu Jahal ini. Al-Abbas marah dia, tersinggung dia. Dia mau nyari Abu Jahal ya. Dicarilah Abu Jahal ya. Dicari Abu Jahal, dan Abu Jahal ini wa kana rajulan khafifan. Orangnya kurus. Hadidal wajh. Wajahnya itu tajam. Apa namanya? Kurus, wajahnya tajam. Hadidal lisan. Lisannya tajam. Hadidal nadhar, pandangannya juga tajam, ya. Orangnya kurus, wajahnya tajam, pandangannya tajam, omongannya juga tajam. Abu Jahal ini. Maka kemudian dia sedang duduk-duduk di masjid. Ya. Dia duduk-duduk di masjid. Ketika kemudian Al-Abbas ini mau mendatangi Abu Jahal, ya. Al-Abbas ini sudah siap-siap mau mengelabrak Abu Jahal, ya. Begitu kemudian Abu Jahal ini Al-Abbas ini mendatangi Abu Jahal, ya. Jadi Abu Jahal ini sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah, ya kan? Di masjid. Dekat masjid, dekat Ka'bah itu. Maka kemudian Al-Abbas ini mau ngelabrak Abu Jahal. Ceritanya kan begitu. Mau dilabrak begini, mau dilabrak ini, tahu-tahu Abu Jahal keluar. Tahu-tahu Abu Jahal keluar. Ini mau ngejar Abu Jahalnya keluar. Dikejar sama Al-Abbas. Kenapa ini Abu Jahal kok lari, kan begitu ya? Kenapa dia kok lari? Ternyata apa? Abu Jahal mendengar suaranya dom-dom. Paham ini? Abu Jahal keluar masjid karena ada orang teriak-teriak. Teriaknya apa? Ya Quraisy, al-latima amwalukum ma Abi Sufyan qad aradalaha Muhammadun fi ashabi la ara an tudrikuha al-ghaisa. Jadi Abu Jahal keluar, dengar suara orang bilang apa? Wahai orang-orang Quraisy, onta kalian, harta kalian bersama dengan Abu Jahal, onta kalian bersama dengan Abu Sufyan, harta kalian akan dirampok oleh Muhammad. Tolonglah. Itu pas 3 hari. Pas hari ketiga. Dom-dom datang. Sebelum hari itu Atika sudah mimpi. Mimpinya yang saya sebutkan tadi. Pas enggak? Ngerti? Paham enggak ini ya? Ceritanya paham enggak ya? Jadi Abu Sufyan ini sudah mengendus bahwasanya Muhammad akan mencegat kafilahnya dia. Ya. Melalui mata-matanya Abu Sufyan. Malu Abu Sufyan ngirim dom-dom ini supaya ngasih kabar ke Mekah bahwasanya barang dagangan mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan itu akan dicegat oleh Muhammad. Siapa yang dikirim? Dom-dom ini. Paham maksudnya? Berangkatlah dom-dom ini. Ketika dom-dom ini berangkat, kita tinggalkan dom-dom, kita ke Mekah. Di Mekah ada cerita. Apa itu ceritanya? Atika mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya tadi itu saya sebutkan tadi itu. Ada seorang naik onta, kemudian dia teriak, kemarilah kalian wahai para pengkhianat, menuju ke tempat pembantaian kalian 3 hari lagi. Paham mimpinya ini? Ini mimpinya Atika. Namun ceritanya Atika ini tersebar mimpinya ke seluruh Mekah.
Paham? Tersebar ke Mekah mimpinya ini. Abu Jahal marah, teman-temannya kemudian nggak terima, ngelabrak keluarganya Abbas, ngelabrak keluarganya Atikah. Keluarganya Atikah nggak terima, lapor ke Al Abbas. Al Abbas nggak terima, keluarganya dilabrak sama Abu Jahal. Al Abbas mau ngelabrak Abu Jahal, ketemulah Abu Jahal di masjid di Ka'bah. Begitu mau dilabrak, Abu Jahal keluar. Kenapa keluar? Abu Jahal dengar suara ribut-ribut di luar. Apa suara ribut-ribut itu? Ternyata dom-dom sudah nyampe ke Mekah. Paham? Sambil teriak-teriak, Al-Latimah, Al-Latimah, onta kalian. Ya, harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan akan dicegat oleh Muhammad. Tolonglah. Nah, begitu maksudnya. Paham ya? Pas. Paham ya? Mimpi kejadiannya pas 3 hari lagi ternyata dom-dom datang, gitu loh maksudnya ya. Nah, itu ceritanya begitu ya. Nah, ternyata apa? Dom-dom yang muncul ya. Nah, maka kemudian apa? Sudah kadung berita mimpi ini tersebar 3 hari, tahu-tahu kemudian dom-dom datang. Fafazi'at Quraisyun asaddal faza' wa asfaqu min kibali ru'ya Atika. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun sebetulnya merasa takut, ketakutan. Dom-dom datang bawa berita pasukannya Abu Sufyan dicegat sama Muhammad, sementara Atika cerita 3 hari lagi kalian akan mendatangi tempat kematian kalian. Orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah merasa takut, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Khawatir dia, takut dia, ya. Khawatir dia. Namun enggak dia gubris, ya kan? Enggak dia gubris. Abu Jahal bilang apa? Oh Muhammad, ayadunnu Muhammadun wa ashabu an takuna ka'ir ibn al-Hadrami. Kalla wallahi la ya'lamanna 'ayra dhalik. Ya. Fanafaru ala kulli sa'bin wa dalulin wa kanu baina rajulainin imma kharijun wa imma ba'isun makanahu rajulan. Maka kemudian Abu Jahal bilang apa? Muhammad, kamu kira kami ini para penunggang atau para pengendara onta yang dari Hadrami? Bukan, kata dia. Kami akan tunjukkan kepadamu wahai Muhammad, kami bukan mereka. Kami orang-orang yang tangkas dalam memainkan pedang, dalam mengendarai onta, tangkas dan berperang. Kamu akan mengetahui siapa kami, kata Abu Jahal. Maka kemudian dia mobilisasi semua orang untuk berangkat menyelamatkan hartanya. Semua. Kalau ada orang yang nggak berangkat, dia bayar orang supaya berangkat. Kalau dia sakit, dia bayar orang yang sehat untuk berangkat. Kalau dia berhalangan, dia bayar orang untuk berangkat. Pokoknya semua harus berangkat. Yang nggak berangkat bayar orang. Yang nggak berangkat bayar orang supaya berangkat. Tidak ada yang tersisa, ya. Tidak ada yang tersisa kecuali Abu Lahab. Abu Lahab dia tinggal. Karena sudah tua, ya kan? Tertinggal. Tinggal dia, tapi kemudian dia bayar orang, ya. Dia bayar orang 4.000 dinar, dia bayar orang. Kemudian Umayyah bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf ini enggak mau berangkat. Umayyah bin Khalaf ini enggak mau berangkat. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal, ya. Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal yang dulu nyiksa Bilal, ya. Umayyah bin Khalaf. Dia enggak mau berangkat. Ya. Kenapa? Salah satu sebabnya mimpinya tadi itu, sudah kadung nyebar mimpi tadi itu. Sebab yang kedua adalah Umayyah bin Khalaf ini dulu, ya. Dia ini punya teman namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, orang Madinah. Suatu hari Sa'ad bin Mu'ad ini main ke Makkah, tawaf. Padahal dia orang Makkah, sudah nerima Muhammad, sudah sudah nampung Muhammad, kan begitu ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad ini kemudian tawaf, dijamin sama Umayyah bin Khalaf. Dijamin, maksudnya tidak boleh ada yang ganggu. Ini jaminan saya.
Umayyah bin Khalaf yang jamin. Tawaf, ketemu sama Abu Jahal, ya, ketemu sama Abu Jahal. Maka sama Abu Jahal dipanggil, dipanggil. Faqala, kata Abu Jahal, faqala Abu Jahal, ala araka tatufu bi Makkah aminan wa qad awaitumus sabah wa za'amtum annakum tansurunahum wa tu'inunahum ama wallahi laula annaka ma Abi Sufyan ma raja'ta ila ahlika saliman. Kata Abu Jahal bilang sama Sa'ad begini, enak saja kamu ini tawaf, ya, bisa tawaf dengan aman, padahal kamu sudah melindungi pengkhianat, orang yang murtad, yaitu Muhammad maksudnya, ya. Kalaulah bukan karena kamu ini dijamin oleh Sufyan tadi itu, Umayyah bin Khalaf, bapaknya Abi Sufyan, maksudnya Abi Sufyan itu Umayyah bin Khalaf tadi, ya. Kalaulah kamu ini nggak dijamin sama Umayyah bin Khalaf, ma raja'ta ila ahlika saliman, kamu nggak akan bisa pulang selamat ke keluargamu. Kata Abu Jahal, ya, kata Abu Jahal. Maka kemudian Sa'ad bilang apa? Dia angkat suaranya. Ama wallahi la in mana'tani hada la amna'annaka ma huwa asaddu alaika minhu tariqaka alal Madinah. Sa'ad enggak terima. Sa'ad teriak, demi Allah, kalau kamu larang saya tawaf, saya akan larang kamu dengan sesuatu yang lebih besar daripada ini. Apa itu? Kamu enggak akan bisa lewat Madinah. Nggak bisa lewat Madinah. Ya, gimana coba? Kalau mau dagang ke Syam mesti lewat Madinah. Diancam sama Sa'ad. Kalau kamu halang-halangi saya tawaf, kamu nggak bisa lewat Madinah. Kalau kamu lewat Madinah pasti mati kamu. Kata Sa'ad. Ya. Kata Sa'ad begitu. Kemudian Umayyah bin Khalaf itu di sebelahnya. Faqala lahu Umayyah bin Khalaf ngomong sama Sa'ad, la tarfa sautak ya Sa'ad ala Abil Hakam sayyidi ahlil wadi, kata beliau, ya. Wahai Sa'ad, jangan angkat suaramu di depan Abu Jahal ini, ya. Abu Jahal ini premannya Mekah ini, ya. Abu Jahal ini yang menguasai Mekah ini. Jangan angkat suaramu di depan Abu Jahal, kata Umayyah bin Khalaf ke Sa'ad, ya, Sa'ad bin Mu'ad. Maka Sa'ad bilang apa? Da'na anka ya Umayyah, tinggalkan saya wahai Umayyah. Fa wallahi laqad sami'tu, demi Allah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innahum qatiluk, mereka orang-orang Madinah ini, mereka Rasul dan para sahabatnya ini akan membunuh kamu. Akan bunuh kamu. Qala bi Makkah, apakah di Makkah? La adri, saya nggak tahu. Pokoknya nanti kamu bakalan mati sama orang Madinah. Sufyan bilang apa? Umayyah bin Khalaf bilang apa? Apa saya mati di Mekah? Nggak tahu saya. Pokoknya kamu mati dibunuh sama orang Madinah. Pas giliran mau berangkat, dia ingat cerita ini. Apa maksudnya? Pas giliran dia mau berangkat, ya, mau membela Abu Sufyan, ya, dia ingat cerita ini. Ceritanya apa? Sa'ad bin Mu'ad cerita kalau Nabi bersabda, kamu akan dibunuh orang Madinah. Sahabat Nabi akan bunuh kamu. Itu dia ingat. Habis dia ingat, dia takut, nggak mau berangkat dia. Kenapa? Dia yakin, ya, omongannya Muhammad itu pasti kejadian, ya kan? Percaya omongannya Nabi itu, percaya mereka ini. Nah, kalau Nabi bilang kamu akan mati sama orang-orang Madinah, percaya dia. Apa di Mekah? Ya nggak tahu, kata Sa'ad. Pokoknya kamu bakalan mati. Kalau gitu saya di Mekah saja, pasti aman, ya kan? Kan kalau keluar mati. Kalau di Mekah nggak mati, ya kan? Kata Umayyah bin Khalaf. Ya sudah, dia nggak berangkat. Nggak mau dia berangkat.
Nah, ketika dia nggak mau berangkat, diprovokasi sama teman-temannya, ya, diprovokasi sama teman-temannya. Abu Jahal, ya, ngomong begitu, memprovokasi, ya. Kemudian dia pulang, ya. Umayyah bin Khalaf ini pulang ke rumahnya, bilang sama istrinya, "Wahai istriku, saya ini merasa khawatir. Apa? Ini orang-orang Mekah mau berangkat. Sementara saya ingat ceritanya Sa'ad. Bahwasanya Sa'ad bilang sama saya, Nabi mengatakan saya akan dibunuh. Saya akan mati oleh orang-orang Madinah itu." Terus istrinya bilang, "Kamu percaya sama ngomongnya Sa'ad tadi?" "Ya saya percaya. Muhammad ini kalau ngomong mesti benar, ya kan? Saya percaya," kata Umayyah bin Khalaf. "Ya sudah, kalau itu nggak usah berangkat," kata istrinya, ya kan? Abu Jahal datang, ya. Abu Jahal datang menemui Umayyah bin Khalaf. "Ya Aba Sufyan, innaka mata yarakan nas qad takhallafta wa anta sayyidu ahlil wadi takhallafu ma'aka." Kalau kamu nggak berangkat, wahai Umayyah bin Khalaf, nanti mereka semua ini nggak bakalan berangkat juga. Ya, udahlah berangkat saja. Kalau kamu nggak berangkat, nanti ini orang-orang nggak pada berangkat. Kamu ini pimpinan di sini nih, ayo berangkat. Kata Abu Jahal begitu. Kata Umayyah bin Khalaf apa? "Ya sudahlah kalau begitu, ya. Kalau gitu saya berangkat, ya." Dan hanya dia berangkat. "Kalau gitu saya berangkat." Kemudian sambil berangkat dia beli onta. Dia beli onta yang mahal, ya. Dia beli onta yang mahal. Dia beli onta yang mahal. Nah, kenapa dia beli onta? Nanti dia bilang apa? Dia bilang begini, "La ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban falamma kharaja Umayyah akhadha la yanzilu manzilan illa aqala ba'irahu falam yazal bidzalika hatta qatalahu Allahu azza wa jalla bi Badr." Jadi Umayyah bin Khalaf beli onta, ya. Beli onta yang bagus. Tujuannya apa? Nanti kalau kira-kira Muhammad ini dan teman-temannya mau menang, saya lari, ya. Pokoknya nanti saya pelan-pelan jalannya, nggak boleh jauh-jauh dari kota Mekah. Kalau nanti ada apa-apa, saya bisa langsung balik ke Mekah. Begitu, anunya. Dibawa ontanya diikat, duduk dia. "Ngapain duduk? Kamu duluan aja yang berangkat. Saya lagi nggak ini malas pokoknya." Pelan dia berangkat sampai ke Badar, akhirnya dia pun berangkat. Ya sudah, kalau sudah takdirnya mau gimana coba, ya kan? Allah sudah tetapkan dia akan mati di situ sudah, ya. Nabi sudah bilang, ya. Nabi sudah bilang, nanti disebutkan Nabi sudah bilang, ini tempatnya Abu Jahal mati di sini, Umayyah bin Khalaf mati di sini, Fulan mati di sini, Fulan mati di sini, ini mati di sini. Semuanya sudah ada tempatnya sama Nabi. Ya. Ini sudah tempatnya. Akhirnya apa? Dia berangkat akhirnya, ya. Akhirnya dia berangkat. Maka kemudian orang-orang Quraisy berangkat semua akhirnya. Berapa yang berangkat? Yang berangkat pertama kali adalah 1.300. Alfun wa salasumiyah. 1.300 watis a'asyara muqatilan. Kurang lebih 90 muqatil, ya. Kemudian mi'ah furos, 100 kuda. Wasittu mi'ah dira', 600 baju perang. Wajimalun katsiratun la yu'raf, ya. Ada duhabid dab, onta yang enggak terhitung jumlahnya, banyaknya. Wa kanu bi qiyadati Abi Jahlin bin Hisam. Pimpinan umum, ya, pimpinan umum mereka adalah Abu Jahal, ya. Pimpinan utamanya Abu Jahal, ya. 1.300 yang berangkat, ya. Tadi berapa tadi? 1.300. Kemudian 90 muqatilan ya, pembunuhnya, ya kan, orang yang jago perangnya. Kemudian 100 kuda, 600 baju perang. Kemudian onta yang
banyak, pimpinannya Abu Jahal. Ini mau berangkat. Begitu mau berangkat, mereka ingat ada masalah dengan Bani Bakar. Mereka ini ada masalah dengan Bani Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Masalahnya apa? Yang jelas ada masalah dengan Bani Bakar. Ketika dia mau berangkat, dia ingat ada masalah dengan Bani Bakar. Maka kemudian dia khawatir kalau kemudian dia tinggalkan tinggalkan Mekah, maka Mekah akan diserang oleh Bani Bakar. Ya, harta mereka akan diambil oleh Bani Bakar, istri-istri mereka akan diambil oleh mereka, anak-anak mereka pun akan diambil oleh mereka. Maka kemudian berhenti dia, maunya nggak berangkat, maunya nggak jadi berangkat, karena ingat dia ada masalah dengan Bani Bakar. Kalau sampai dia tinggalkan Mekah, khawatir nanti Mekah diserang oleh Bani Bakar, nggak jadi berangkat, akhirnya urung. Ya, begitu nggak jadi berangkat, iblis kemudian menjelma. Iblis kemudian menjelma menjadi seseorang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'sam al-Mudliji dari suku Kinana. Suku Kinana ini sekutunya Bani Bakar. Ya, Kinana ini sekutunya Bani Bakar. Nah, Suraqah ini pimpinannya suku Kinana, Bani Kinana. Suraqah ini pimpinannya Bani Kinana. Ini orang sudah nggak mau berangkat. Ini penduduk ini sudah nggak mau berangkat. Begitu dia nggak mau berangkat, iblis kemudian menjelma menjadi Suraqah bin Malik ini. Iblis merubah wujudnya menjelma menjadi Suraqah bin Malik. Dia bilang sama orang-orang Mekah ini, kamu berangkat saja, tidak apa-apa. Kamu berangkat saja, kalian berangkat saja. Kalian pasti menang, kalian kuat, kalian besar, kalian banyak. Muhammad cuma sedikit, sudah berangkat saja saudara. Nanti kalau ada Bani Bakar yang menyerang ke kota Mekah, itu urusan saya. Tapi itu iblis, merubah jadi manusia. Bisa saja, tidak ada masalah. Itu bagi iblis bisa-bisa saja, bagi jin tidak ada masalah itu, bisa-bisa saja. Allah Subhanahu wa taala bisa beri kemampuan untuk itu. Ya. Ibnu Taimiyah itu pernah orang cerita sama Ibnu Taimiyah, dia cerita, "Wahai Ibnu Taimiyah, saya melihat Anda di sana." Padahal Ibnu Taimiyah di sini. Apa kata Ibnu Taimiyah? Dzaka syaitan yumassiluni, kata Ibnu Taimiyah. Itu jin itu yang menyerupai saya di sana itu. Ya, tapi saya tetap di sini. Ya. Maka kemudian kalau ada orang kemudian satu sisi di sini, satu sisinya di sana, bukan orang ini kemudian jadi dua, tapi memang di sana ada jin yang menyerupai dia, seolah-olah dia ini sakti, ya kan? Sakti, jadi wali, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini dalam satu waktu. Padahal itu di sana itu jin yang menyerupai ini, yang di sana juga jin yang menyerupai ini, sama. Dan itu bisa saja. Tidak ada masalah bagi mereka, bagi jin tidak ada, itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merubah wujudnya. Maka kemudian berangkatlah mereka ini, berangkat enggak jadi berangkat akhirnya. Turunlah ayat ya. Wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dalam surat Al-Anfal ayat 48. Turun ayat ini, ya. Turun ayat ini, wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum, ketika syaitan itu memperindah amal kalian, perbuatan kalian, yaitu apa? Orang kafir Quraisy tadi yang enggak mau berangkat tadi itu dibujui, berangkat toh. Kamu pasti menang. Ya, urusan Mekah nanti saya yang jaga, aman, berangkat. Ya. Wa qala la ghaliba lakumul yaum minan nas. Dan setan tadi itu iblis mengatakan enggak akan ada yang mengalahkan kalian, ya. Enggak akan ada yang mengalahkan kalian. Wa inni jarul lakum, dan aku akan menjadi pelindung bagi kalian, ya. Falamma tara'atil fi'atani, ketika kemudian iblis ini sudah melihat dua kelompok ini sudah mau berhadapan-hadapan, naqasa ala akibaihi, maka dia pun lari. Lari iblis ini, lari, ya kan?
Wa qala inni bari'um minkum. Dia mengatakan aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la taraun. Aku melihat sesuatu yang enggak kalian lihat. Ya. Jadi iblis ternyata melihat malaikat. Ya. Begitu lihat malaikat kabur dia. Ya. Orang-orang kafir enggak bisa lihat malaikat itu yang apa? Yang enggak nampak tadi itu. Ini sudah kabur duluan. Ya. Ini sudah kabur duluan, ya. Sudah kabur duluan. Inni aramala tarawna inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab. Sungguh Allah amat keras iqabnya, ya. Sudah berangkat ya. Berangkat ya. Kemudian dengan bala tentaranya berangkat, ya. Nah, kemudian apa? Setelah kemudian berangkat ada al-mut'imuna min Quraisy. Jadi ada donaturnya. Mut'imun itu yang ngasih makan, donatur, ya. Nah, jadi ini sudah mau berangkat, donaturnya ngasih makan, ngasih bekal. Paham? Pokoknya donaturnya ngeluarin duit semua, ya. Orang duit semua donaturnya. Siapa donaturnya? Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Pamannya Nabi. Ya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia ini orang kaya. Nggak mau bantu sebetulnya, tapi udah enak, ya, didatangi sama orang-orang, didatangi Abu Jahal, dan teman-temannya, ayo bantu, kita mau berangkat. Akhirnya dia bantu, terpaksa bantu, ya, terpaksa dia harus bantu, ya kan. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, Haris bin Naufal, wa Tu'aimah bin Adi, Abu Bukhturi bin Hisam, Hakim bin Hisam, udah banyak, Abu Jahal bin Hisam, Umayyah bin Khalaf, itu yang ngasih uang, ngasih donatur, ya. Maka kemudian turunlah ayat, ya, wa kana kullu wahidin minhuna yanharu kullu yaumin asyratan aw tis'atan minal ibil. Setiap hari, ya, setiap hari saking banyaknya apa yang mereka bawa itu, setiap hari mereka menyembelih kurang lebih kullu yaumin asra aw tis'a minal ibil, 10 atau 9 ekor onta. Setiap hari. Setiap hari mereka menyembelih 10 atau 9 ekor onta. Kenapa 9 atau 10? Karena satu itu bisa dipakai untuk 10, ya. Satu onta itu jatahnya 10 orang. Satu onta jatahnya 10 orang. Jadi setiap hari dia harus menyembelih 10 ekor onta untuk ngasih makan 1000 tentaranya tadi, ya kan? Kan 1000 orang yang berangkat. 1300 yang berangkat pertamanya. Maka kemudian dia harus menyembelih 10 ekor onta tiap harinya. Maka kemudian turunlah ayat, ya, turunlah ayat, ya. Wa kana awwala man nahara lahum hina kharaju min Makkah Abu Jahal bin Hisam la'anahullahu. Yang pertama kali menyembelih onta itu adalah Abu Jahal, ya. Maka kemudian turunlah ayat, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Fasayunfikunaha, maka kemudian mereka menginfakkannya, summa takunu alaihim, kemudian infak tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka, summa yughlabun, kemudian mereka akan dikalahkan, ya. Sama, ya. Jadi orang-orang kafir ini juga infak, ya. Paham? Ya. Orang kafir ini juga infak, ya. Jangan dikira kita saja yang cari infak, ya. Tarik infak terus, ya kan. Padahal orang kafir juga ditarik infak terus, ya. Jadi ya jangan malas-malas berinfak, ya. Jangan ragu-ragu berinfak karena orang-orang kafir pun juga berinfak, ya. Namun infak mereka akan jadi penyesalan, infak mereka akan jadi bencana bagi mereka. Infak mereka akan menjadi adab bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, ya. Kemudian Abu Sufyan, ya. Tadi kan Abu Sufyan ngirim orang, ya kan? Abu Sufyan ngirim orang untuk ngasih tahu dan sudah nyampe ke Mekah dan orang-orang Mekah sudah persiapan, sudah berangkat ini, sudah keluar dari Mekah ini. Abu Sufyan lolos dari penyergapan Nabi, lolos, ya. Nah, begitu dia lolos, ya, nggak kena sergap sama Nabi,
Dia ngirim orang sampai di dekat Badar, ya, sampai di dekat Badar, di dekat sumur Badar. Abu Sufyan kemudian ngirim mata-mata. Kira-kira di sekitar Badar ini ada orang enggak? Ya. Maka kemudian dia ketemu dengan salah seorang, ya, yang kemudian orang ditanya, ada enggak orang yang lewat sini? Ya. Oh, enggak ada, ya. Cuman ada 2 orang tadi, ya, yang mampir sebentar di sini, kemudian nambatkan ontanya di situ. Maka kemudian Abu Sufyan mengarah ke ontanya tadi itu, kotorannya kemudian dibuka kotorannya tadi itu. Buka kotorannya, ternyata ada biji kurma. Nah, ini pasti orang Madinah, ya. Ini orang Madinah, ya. Karena apa? Orang Madinah itu kaya dengan kurma, sehingga makanan ontanya pun dikasih makan kurma, ya. Saking banyaknya kurma, ya. Nah, kalau kita keluar gado-gado, ya kan, tahu isi keluarnya, ya kan. Ini ontanya saja keluar kurma. Kita nggak pernah keluar kurma kalau ke belakang, ya. Ini ontanya keluar kurma. Nah, dipastikan bahwasanya Muhammad ada di sekitar sini. Maka kemudian dia pun meloloskan diri, lolos dia. Nah, begitu lolos, maka kemudian dia ngirim orang ke Quraisy, dia ngirim orang ke Mekah, ya. Namanya Qais bin Amr bin Qais, ya, birisalatin yaqulu fiha, dengan surat yang terus oleh Abu Sufyan. Isi suratnya apa? Innakum innama kharastum litamna'u irakum wa rijalakum wa amwalakum faqad najjahallahu farji'u, ya. Dia nulis surat. Abu Sufyan nulis surat. Harta kalian, ya, onta kalian yang bersama saya, Allah sudah menyelamatkan harta kalian. Qad najjahallahu, Allah telah menyelamatkan harta kalian. Ya, yakin sama Allah dia, ya. Yakin dia sama Allah dia, ya. Qad najjahallahu amwal, sungguh Allah telah menyelamatkan harta kalian. Farji'u, baliklah kalian, enggak usah enggak usah perang, enggak usah bantu lagi saya, balik pulang sana. Nah, nyampe lah surat ini, tapi pasukannya Abu Jahal sudah keluar kota Mekah, ya. Ini surat nyampe, ya. Surat nyampe, ya. Tapi sudah keluar ini. Maka kemudian semua orang kemudian pengen balik, ya. Semua orang pengen pulang. Di antaranya apa? Yang 300 orang tadi itu, kan 1.300 tadi itu kan. Nah, maka kemudian yang 300 orang ini pengen balik. Siapa namanya? Bani Zuhra, ya. Dari Bani Zuhra ini balik. Qad tajjahallahu lakum amwalakum wa khallasa lakum sahibakum Mahram bin Naufal, sahibakum Makhrama bin Naufal. Wa innama nafartum litamna'uhu wa ma lahu faj'alu bi junaiha warji'u fa innahu la hajata lakum fa antakhruju fi ghairi dhai'a. Bani Zuhra dia milih pulang. Saya pulang saja. Toh Abu Sufyan sudah bilang harta kalian sudah selamat, ya. Teman kalian yang ikut rombongan sama Abu Sufyan juga sudah selamat, ya kan? Sudah ngapain lagi? Nggak perlu lagi perang, sudah pulang sana. Kalau kami milih pulang, kata dia. Kalau kalian bilang saya pengecut, nggak apa-apa. Bilang saja saya pengecut, nggak apa-apa, kata pimpinan Bani Zuhra ini. Yang penting saya pulang aja. Pulang 300 orang ini, ya. Tinggal sini pulang. Berarti tinggal berapa? Tinggal 1.000, ya. Tinggal 1.000 ini juga mau pulang dia. Ayo kita pulang saja, ngapain? Ya kan? Toh Abu Sufyan sudah pulang bawa harta kita, uang kita selamat, sudah pulang saja. Sudah pulang saja. Abu Jahal bilang, ya. Abu Jahal bilang apa? Abu Jahal bilang enggak ada yang boleh pulang, ya. Abu Jahal bilang apa? Wallahi, kata Abu Jahal, ya, la narji'u hatta naridal Badar. Kita tidak boleh pulang sebelum kita sampai ke Badar. Wa nuqima biha salasan. Kemudian kita berkemah di Badar 3 hari.
fananharul jazur, kita akan sembelih onta-onta, ya. Wa nut'imut ta'am, kita akan makan-makan. Wa nasqiyal khamra, kita akan minum khamr, ya. Wa ta'zifa alainal alqiyan, ya. Budak-budak kita akan menari-menari hatta tasma'a binal arabu, ya, sampai kemudian nanti orang-orang Arab akan bilang wa bimasirina wa jama'na wa jam'ina fala yazaluna yahabunana abadan ba'daha, sampai orang-orang bilang wah hebat pasukannya Abu Jahal, orang-orang Arab akan takut kepada kita selamanya, ya. Abu Jahal bilang apa? Kita tidak boleh pulang, nggak ada yang pulang. Kita akan pesta di Badar 3 hari, ya. Budak-budak, ya, perempuan-perempuan akan berjoget, ya, sambil menabuh rebana. Kita akan berjoget, kita akan pesta selama 3 hari, kata Abu Jahal. Nggak boleh ada yang pulang, kata Abu Jahal. Ya sudah, alamat, ya. Yang lain sudah mau pulang, Abu Jahal bilang nggak boleh ada yang pulang, ya. Nggak boleh ada yang pulang, ya. Maka kemudian apa? Lanjut, ya. Fastadda alaihim Abu Jahal wa qala wallahi la nufariquna hadhil isabah hatta narja. Pokoknya enggak ada yang boleh pulang, ya. Wa madal musyrikun nahwa Badar hatta nazalu qariban minhu wa ra'a kasibin yaqa'u bil udwati al quswah ala hududi wadil Badr. Mereka berjalan orang-orang musyrik ini sampai kemudian di satu tempat namanya bil udwatil quswa, ya. Di tempat tebing yang jauh, ya. Kemudian selanjutnya musyawatur rasuli ashabahu. Kemudian Rasulullah musyawarah. Enaknya bagaimana ini? Ini pasukan Abu Sufyan, ini dagangnya Abu Sufyan sudah lewat, ya. Kita juga sudah kadung berangkat, ya. Sementara mata-matanya Nabi sudah ngasih tahu orang-orang kafir Quraisy sudah keluar dengan 1.000 orang. Rasulullah musyawarah, gimana enaknya ini? Lanjut apa enggak lanjut? Ya. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang, ya. Pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, ya kan? Nanti hasil musyawarahnya bulan yang akan datang, ya. Apa? Iya, hasil musyawarahnya bulan depan, ya. Wallahu ta'alam. Tadi mulainya sudah jam 1:01 tadi, ya kan. Jadi sudah sudah 1 jam, ya. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, ya. Kita lanjutkan pada pertemuan bulan yang akan datang insyaallah. Aku qouli hadza astaghfirullah li kulli dzam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.